dan lembah telah mengajar kita tentang keindahan hidup di alam terbuka, mempersatukan jiwa kita bagai saudara. Warna di tempat kita berkumpul dan berjuang. Tebing-tebing yang curam telah mengajar kita tentang keteguhan hati dan keberanian, mempersatukan jiwa kita bagai saudara. Apa kabar Wan Ali? Go! Hebat, luar biasa. Go, go, go. Fight, fight, fight. Win, win, win. Oh yes. Terima kasih. Saya perkenalkan diri, saya Dr. Marjo Subiandono. Anak saya 3, istri 1. Istri 1, anak 3. 3 dokter. Kemudian mantu 2, cucu 3. Saya pernah menjadi direktur utama, bukan pernah, sekarang masih direktur utama PT Pertamina Milik, sudah 7 tahun. Kemudian pernah menjadi ketua tim dokter presiden. Kemudian ada 3 komisaris. Kemudian pendidikan militer, saya Spawamil. Kebetulan Pak Derajat lulusan terbaik, Pak. Nggak sombong, Pak. Kemudian sekali juga lulusan terbaik, Suslapa lulusan terbaik. Sesko tidak terbaik, tetapi ya lumayan. Kemudian pernah menjadi yang terakhir menjadi Kakisdam 7. Pertama menjadi dokter Batalion Infanteri 328, Kostrat 15 tahun di Kostrat seperti Pak Lulu, Pak Sidi Purnomo. Kemudian ya jadi Pak Puskes Kakisdam juga, kemudian di Kepala RSPD Gatot, pensiun 10 tahun yang lalu dan kemudian diangkat, kemudian ditarik menjadi dirut di Pertamina Bina Medica, anak perusahaan Pertamina. Yang pertama saya akan bicara sedikit tentang apa, waduh ini profil, cepat saja Pak bisa. Ya, ini Spawamil tahun 77. Kemudian ini istri saya Pak, anak saya kembar 2. Ya, 1 dokter bedah saraf, 1 dokter bedah ortopedi, 1 kulit. Ya Pak, cepat saja nih, mungkin supaya tidak ngantuk lah. Nah, saya dulu saya ikut di Persib All Star dengan Pak Jainur Hasim, Pangdam, kemudian dengan Pak Himendra. Nah, ini pada waktu di Bosnia, ya ini sama-sama pada waktu Bosnia mendapat medal perit. Kemudian ini pada waktu latihan mobut, jadi saya bangga bahwa ini yang melatih Pak Andri, Pak. Jadi mobut ada reader, ini penyerangan, kemudian ada repelling dan sebagainya. Ya, ini di Nusa Kambangan. Nah, kita juga makan ular diajar oleh Pak Andri juga, Pak. Pak Iwan yang mengajar ini. Kemudian pendaratan laut. Nah, ini apa Pak? Ini satu apa namanya? Bukan penemuan, satu gagasan baru. Satu rapid response team, satu tim reaksi cepat dalam 1 kali 24 jam. Kalau ada bencana, kita bisa menerjunkan FST, Field Surgical Team, tim bedah lapangan yang bisa diterjunkan dari udara. Jadi ini gagasan ini saya buat pada waktu saya menjadi Komando Batalion Kesehatan di Kostrat. Pak Ben Boy bilang dulu pada waktu Gunung Agung meletus tidak ada 1 orang pun kesehatan yang bisa menolong. Nah, dia menyewa dari Filipina dan diterjunkan dari udara. Nah, kemudian pada waktu saya Komando Batalion, saya membuat 1 kompi kesehatan saya parah dan saya coba terjun di Aceh. Dan ini ada Dr. Fauzia gugur ditembak oleh GAM. Ini kami lanjutkan dari setelah operasi serbuan linut. Kami lanjutkan dengan dengan operasi darat lanjutan. Ini istilah dari militer. Kemudian kita lakukan bakti sosial di tempat GAM. Ini di Lueng Putu di Lueng Putu di Aceh. Ya, oke. Nah, ini yang kedua kami coba lakukan rapid response team, kita coba di FS dengan menerjunkan fit solidarity team dengan secara tandem. Jadi dokter bedah, dokter anestesi dan sebagainya diterjunkan dari udara, termasuk slide. Ya. Nah, ini ada ini telemedicine, teleconference, kita lompat, kita terjunkan dari udara. Kemudian itu ada dapur lapangan. Ya, slide Pak. Ini adalah dapur lapangan. Nah, ini kita terjunkan dari udara. Dan ini jembatan Beli, kita pakai sling road. Dan ini dokter-dokter diterjunkan dari udara. Jadi ceritanya ada Melabo. Melabo terputus atau slide aja Pak. Nah, ini.
Ini dia rapid response team. Nah, ini latar belakangnya adalah Gunung Keraton meletus, Gunung Kelut meletus, slide. Ya, slide. Kemudian transportasi darat terputus karena tidak bisa ada transport ke dalam, tsunami dan sebagainya. Ya, terjunnya kita di udara. Dalam 1 kali 24 jam, kalau di coastal ada PPRC, Pak, pasukan pemukul reaksi cepat. 2 kali 24 jam, 2 trouble spot sekaligus bisa kita tangani. Ini kita coba dengan personil 54 orang kita terjunkan dari udara. Ya, slide. Kesiapsiagaan ya, slide. Nah, ini penerjunan tadi juga ya agak cepat saja, ini gambar-gambar saja supaya tidak ngantuk. Ini penerjunan, ini statik. Ya, slide. Ya, Fleet Surrogate Team di Aceh. Ya, slide. Ini kalau ada PUB, payung utama barang, itu ada barang kita diterjunkan dari udara seberat di atas 125 kilo supaya tidak terbanting. Alat bedah steril. Nah, ini ada 9 korban kebetulan, telinganya putus, ada amputasi tangan. Nah, ini kita lakukan operasi di lapangan, kemudian diangkut ke belakang dengan helikopter, dan kemudian saya Hercules sampai ke Jakarta. Slide, ya, yang tadi juga sama ini. Slide. Nah, ini pada waktu tandem. Ini karena tempatnya kecil di Ancol, kita lakukan latihan ini dengan Effendi Sun, ini pelatih kita. Bapak siapa? Ketua DP. Ya, bapaknya persis, Adria. Ya, slide. Sama ini dengan penerjunan dengan Kasa 202. Kemudian ini gambarnya campur aduk. Tapi yang penting kita berhasil menerjunkan seperangkat kesehatan dan sebagainya. Dapur lapangan. Nah, ini terjun dari udara, kemudian kita gelar untuk menanggulangi masalah yang terjadi musibah di sana. Ini jembatan Beli dengan 2 panel 45 menit kita bangun. Setelah jembatan terjadi baru kendaraan bisa masuk ke dalam. Slide. Ya, ini pemadam kebakaran sama-sama. Ini bisa mengangkat barang yang berat. Nah, ini juga telemedicine. Kita bisa bicara dengan Melabo, dengan Jakarta, dengan menggunakan telemedicine. Nah, ini tenda-tenda bedah nanti steril. Kita bisa operasi di dalamnya dalam waktu 15 menit bisa kita dirikan tenda-tenda ini. Ini Profesor Idrus Paturusi. Ini masih gagah pada waktu muda. Sekarang masih. Ini 10 tahun. Masih. Ya, slide. Nah, ini pada waktu menjadi ketua tim dokter presiden. Ya, Pak SBY. Nah, ini kalau tahu ini adalah penerjunan pertama Bapak Panglima TNI, ini Mayor Beni Murdani, Pak. Itu terjun di Merauke. Ya, slide. Wah, ini nggak sombong dapat bintang jasa utama. Slide. Jadi sekarang tadi bicara. Nah, ini saya akan bicara satu lagi, Departemen Tapak Indah, Wanadi Partnership, belum Pak. Wanadi Partnerships or Wanadi Never Ending. Tadi mau saya tulis or Wanadi Never Die. Tapi ya, iyalah, itu punya tentara kali, Pak. Jadi kita tidak mati tapi never ending, tidak ada habisnya. Slide, ya. Kita bicara globalisasi dulu, Pak. Sebentar. Nah, ini kita ketahui bahwa IMF ini, International Monetary Fund, mengatakan bahwa produk domestik bruto kita itu yang tertinggi. Indonesia ini 15,1, sedangkan ASEAN saja ada 10,4. Kalau salah kami tegur, Pak. Ya, slide. Nah, ini di masa depan ada 3 glitter. Glitter Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Glitter Cina, glitter Indonesia, glitter India. Saya bicara ini karena saya ambil S3 saya ekonomi. Jadi dulu saya dokter, dan sekarang jadi memegang 28 rumah sakit, sehingga saya harus belajar ini. Slide. Nah, ini tahu jadi belanja kesehatan per total pendapatan per kapita ini hanya 2% Indonesia. Jadi kalau gaji kita minimal 2 juta, untuk kesehatan itu hanya Rp40.000, sama dengan BPJS. Slide. Ini Indonesia jumlah dokter per 2,9 dokter untuk 10.000 orang. Kalau ini jumlah ranjang rumah sakit untuk 6 ranjang untuk 10.000 orang. Slide. Nah, ini siklus kejayaan Indonesia abad ke-7 dulu, zaman keemasan Kerajaan Sriwijaya kerajaan, kemudian abad ke-14 runtuhnya dengan Majapahit, dan abad ke-21 ini sekarang Indonesia akan kembali berjaya. Mudah-mudahan
kita kembali ke kembali ke normal kembali. Seperti tadi ajakan dari Pak Derajat. Slide. Nah ini paradoks, kita kaya tapi miskin. Kekayaan SDM melimpah tapi miskin penghasilan. Kita besar tapi kerdil, amat besar wilayah dan penduduknya tapi kerdil dalam produktivitas dan daya saing. Kita kuat tapi lemah. Kuat dalam anarkisme, lemah dalam tantangan global. Kita indah tapi buruk, indah dalam potensi dan prospeknya, namun buruk dalam pengelolaannya. Slide. Nah ini keunggulan sumber daya kita. Kita lihat di sini ada cadangan gas alam 164 TCF, triliun kubik feet. Sedangkan produksi kita hanya 3 TCF per tahun. Jadi kira-kira cadangan gas kita untuk 51 tahun tidak akan habis-habis, Pak. Kemudian batu bara ini mungkin eksportir nomor 2 di dunia. Kandungannya lebih dari 100 miliar ton. Panas bumi potensi terbesar di dunia, 4% dari kapasitas dunia. Kemudian ini minyak kelapa sawit, produsen terbesar di dunia, lebih dari 20 juta ton per tahun. Kakao, produsen kedua di dunia. Timah, produsen kedua di dunia. Nikel, memiliki cadangan 2% dunia, nomor 4 terbesar. Sedangkan bauksit, cadangan nomor 7. Slide. Ini ekonomi, ya, slide. Nah ini ternyata Indonesia merupakan negara keempat yang terbanyak penduduknya di dunia. Slide. Nah ini juga negara dengan populasi muslim yang terbesar, dengan negara dengan nomor 4 tadi, kemudian demokrasi nomor 3 yang terbesar, kemudian populasi ini 41%, dan di dalam G20. Nah ini memiliki lebih dari 32 juta Twitter user. Kemudian yang terbanyak lagi ini lebih dari 285 juta mobile phones. Satu orang bisa dapat 2, 3, 4 mobile phone. Ini lebih dari 52. Artinya Facebook nomor 2 di top di dunia. Jadi kita punya Facebook ini nomor 2 ternyata. Dan 12-13 miliar BlackBerry users, belum iPhone-nya. Slide. Entrepreneurship. Nah ini kita bicara entrepreneurship. Entrepreneurship adalah kewirausahaan. Entrepreneur itu wirausahawan. Ya, jadi Indonesia akan makmur kalau ada 2,5% dari populasi. Sekarang saat ini baru 1,5%, dan Malaysia 4%, Thailand 4,1%, dan Singapura 7,2%. Slide. Nah, ini kenapa entrepreneur penting? Zaman dulu orang-orang tua ini penghasilannya 7,6 billion US dollar. Ini kira-kira kalau kali 10.000 mungkin 12.000 sekarang, kira-kira 70 triliun penghasilan per tahun. Kemudian Turner 73. Nah ini ternyata sekarang anak-anak muda Sugar Bear ini 27 tahun dengan 17,5 billion US dollar. Ini berarti kira-kira 200 sampai 200 triliun per tahun penghasilannya. Kemudian ini Google. Ini 34,4, kira-kira hampir 35-40 triliun rupiah per tahun. Dan Bezos, ini anak-anak muda. Jadi mana di muda, mudah-mudahan menjadi entrepreneur karena penting. Ini pengalaman saya. Begitu seorang jenderal pensiun, gajinya cuma 1.150.000. Ya, kemudian anak saya masuk sekolah ortopedi, bayar 200 juta, bayar 300 juta, satu masuk udah saraf. Kita tidak punya uang. Dulu pada waktu miliar hanya bicara karier, tidak bicara entrepreneur. Nah, jadi saya minta ini para wanadriwan jangan cuma naik gunung saja, tetapi juga berpikir untuk masa depan. Slide. Nah, ini Pak Drucker, entrepreneurship bukan magic, bukan mistis, tapi suatu disiplin yang bisa dipelajari. Slide. Bill Gates, ini penghasilannya per tahun 67 billion US dollar. Berarti kira-kira 700, kalau mau beli Indonesia bisa 700 triliun. Slide. Nah, ini Ciputra memulai bisnis adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan, sehingga jadilah orang di atas rata-rata. Itu orang pengantin baru, sulit pertamanya tapi lama-lama lancar. Slide. Nah ini calculated risk taker. Jadi Pak Nadri jangan cuma di zona nyaman. Jadi kita sudah nyaman, kita Pak Nadri nanti penghasil cuma ya pada umumnya saja. Karena itu kita harus berani berisiko tetapi yang terukur. Jadi Pak Nadri ya berjiwa entrepreneur, maka penghasilannya akan di atas rata-rata. Jadi mudah-mudahan Pak Nadri tidak hanya pensiun tetapi menjadi orang kaya semuanya, sehingga bisa mengongkosi yang lain-lain, bisa memberikan hasil pada orang yang tidak punya. Slide. Ini kenapa belum berkembang? Yang pertama, wirausahawan belum jadi kurikulum. Slide. Nah ini mindset kita juga belum senang menjadi bos, jadi senang menjadi pegawai negeri, di Pemda, di karyawan. Nah ini bisa merubah ini. Ya, slide. Nah ini budaya mental belum kondusif. Kita PI maunya dilayani, tidak mau melayani. Ya apalagi sebagai dokter itu sebagai pelayan kita harus
harus melayani pasien. Ya, slide. Ini pendidikan dulu sikap mental 10%, keahlian teknis 90%. Tapi sekarang ternyata entrepreneur kebalik. Sikap mental 80% dan keahlian teknisnya 15%. Jadi kalau lulusan SMA 3 ada knowledge is power but character is more. Tadi karakter tadi itu. Jadi tidak salah. Ya, slide. Nah ini, jadi kalau kita bicara entrepreneurship itu bicara opportunity. Zaman dulu orang perempuan ini celananya gede-gede gini, celana menggunakan bonansa nih. Lama-lama kecil-kecil jadi sering begini. Jadi seorang pedagang akan jualan celana kayak begini, ya pasti laku. Ini global warming katanya. Ya, slide. Nah ini ceritanya begini. Ini ada di satu hutan. Itu ada satu danau, ada 5 orang gadis mandi telanjang. Atau ada orang tua bawa keranjang, bawa buah-buahan begitu datang, kemudian dia lari. Ya betul Pak. Dia lari ke tengah supaya tidak kelihatan. Bapak tua ngapain di sini? Bapak tua ngapain? Dia bilang, Bapak mau lihat saya? Enggak, saya udah tua buat apa begituan. Jadi Bapak ngapain? Bapak pergi enggak, saya mau ngasih makan buaya yang dari situ. Udah lari. Dia lari ke pinggir lagi ya, ke pasar. Nah, jadi pesan moralnya adalah walaupun sudah tua, kita mesti berpikiran strategis, kita berpikiran baca peluang Pak, cepat. Itu Pak ya, slide. Ya, sama slide ini lukisan nih, slide. Ya, slide. Nah ini, siapa yang bilang hujan itu banjir dan derita? Slide. Ya, ternyata Jakarta banjir, slide. Nah ini ada peluang tumbuhnya kasih sayang. Ini peluang juga nih. Ini bicara entrepreneur ya, slide. Ini peluang tumbuhnya solidaritas. Nah ini minta duit juga nanti. Ya, slide. Ini peluang tumbuhnya kebersamaan. Nah ini sama-sama. Mobil ini apalagi makin gede duitnya. Yuk, slide. Ini peluang tumbuhnya tolong menolong. Slide. Ini peluang keceriaan. Ya ini narsis. Yuk, slide. Sama narsis juga. Ya, slide. Nah ini sama. Ini peluang tanggung jawab. Oke, slide. Ya, peluang untuk berpunya reformasi. Ya, slide. Peluang untuk punya rasa cinta. Oke, ya itu apa pra-wedding tadi. Nah ini peluang untuk santai sejenak. Ini bicara peluang ya. Slide. Menjalankan hobi. Ya, slide. Ya, untuk tetap berolahraga. Slide. Ini peluang untuk sandaria. Slide. Slide. Nah saya juga mau begini nih. Jadi peluang bisnis transportasi. Ya, slide. Nah peluang pemasok kebutuhan. Ini bicara peluang ya. Ya, slide. Slide. Ya, nah bagaimana dengan usia kita? Slide. Nah, alternatif saat pensiun. Kita mau kayak gini atau mau kayak begini? Ya, kita mikir ke depan ya, slide. Nah, ini ternyata survei pensiunan dari Rhode Island. Ada rasa stres 6 sampai 12 bulan itu pria 89% dan wanita 38%. Persiapan keuangan sebelum pensiun. Pria 89%, wanita 100%. Mental sebelum pensiun 54% pria, 87,5% wanita. Rasa khawatir sebelum pensiun, pria 86, wanita 32%. Rasa tidak berguna setelah pensiun, pria 79, wanita 29%. Sering stres setelah pensiun, pria 78% dan wanita 29%. Slide. Nah, aktivitas ini kalau di rumah direktur BI, di rumah bantu istri. Ternak teri, antar anak istri. MC ngomong cucu, perumdal, penjaga rumah teladan. Nah, tapi ada juga masih bekerja. Ini full time, diperpanjang masa pensiunnya. Ya saya Pak, ini kebetulan diperpanjang juga Pak. Part time, dokter mitra rumah sakit. Wira swasta, nah ini dia. Yang kita ambil di wira swasta, entrepreneurship, konsultan, dagang dan sebagainya. Slide. Nah ini tidak usah khawatir, ada Ronald Reagan ini 69 tahun jadi presiden ke-40 Amerika. Slide. Jadi life begins at berapa? 60 at 55. Robert Mugabe 80 jadi presiden. Slide. Ini Hefner, nah ini dia. Ini kalau mau kawin lagi, pemilik majalah Playboy, dia kawin lagi umur 84 Pak. Slide. Jadi tidak usah surut. Kalau tidak tua tidak surut tapi tetap semangat. Di Fox Corporation ya, slide. Nah ini Hiroshi Ketsu, 71 tahun, atlet berkuda asal Jepang di Olimpiade. Slide. Nah, ini Fauzi Singh, 101 tahun, atlet maraton Toronto, Kanada. Ini hebat lagi nih. Jadi jangan ciut, kita waktu sudah tua tetap semangat. Nah ini, it is not an excuse, ya. Nggak ada alasan. Ini 66 tahun, si Sylvester, kemudian Arnold masih tetap main film perang, gitu ya. Ini, oke, slide. Nah, apa yang harus kita lakukan?
time to fight. Ya, slide. Kita mesti berubah. Tadi Pak Derajat bilang berubah. Nah, ini dari masa ke masa celananya Superman ini di luar. Ya, slide. Ternyata sekarang di dalam, di celana dalam ini. Ya, jadi Superman aja mau berubah, apalagi kita gitu loh, ya. Slide. Nah, ini do something difference ya. Ini untuk ya mesti ada ya lain dari yang lain. Slide. Nah, ini kalau Sanders memulai usaha di usia 66 tahun, bayangin. Ya, slide. Ini sampai akhirnya terserang leukemia di usia 90 tahun. Kalau Sanders telah melakukan perjalanan sejauh 250.000 mil untuk memperkenalkan masakan yang baru sekarang yang kita makan tiap hari. Tapi saya pesan jangan kebanyakan makan KFC, bisa tetanya bisa gede. Maksud saya laki-laki, Pak. Laki-laki jadi ginekomastia itu karena gara-gara ini. Jadi makan sekali-sekali saja. Bukan ya, slide. Nah, ini Bob Sadino, almarhum. Slide. Dia jualan kangkung. Kalau dia nyikat begini aja dipotong, akarnya 1.000 perak. Begitu dia akarnya dilepas, ini Bob Sadino, ini bisa jual 10.000, Pak. Satu ikat. Jadi ini entrepreneur. Ya, kalau diikat dipotong begini diikat cuma 1.000 perak, ini jadi 10.000. Slide. Ini sama, pepaya lokal tidak diterima di supermarket. Slide. Begitu dipasang pepaya California, bisa berubah nama. Padahal dari sini juga ada Sukamiskin juga ini. Ya, berubah nama di supermarket. Slide. Nah, ini soto gebrak Cak Anton. Ini juga lain. Jadi dia kalau demo digebrak dulu. Digebrak dulu baru dihidangkan setiap budi. Slide. Padahal sotonya biasa-biasa saja ini ya. Slide. Slide soto biasa pada umumnya. Nah, ini soto gebrak. Nah, jadi karakter wirausahawan kita mesti inisiatif. Slide. Yang kedua, si berani. Ya, slide. Si berani mencoba. Jangan takut gagal sebelum mencoba. Jangan takut jatuh sebelum melangkah. Kesuksesan milik orang yang berani mencoba. Ingat, apa-apa yang tidak mungkin seringkali belum pernah dicoba. Ini Andi Wongso. Jadi kita belum berani, berarti udah mundur lah. Mau dagang enggak jadi. Udah, kita sampai kampus aja. Nah, ini mesti confidence. Ini, kucing di depan ini, si berani mesti percaya diri. Ya, slide. Nah, ini berani kualitas. Ini orang tanya ini motor apa bisa jalan terus dalam banjir nih. Nah, ini berkualitas. Slide. Nah, ini pasti pas. Ya, pasti pas karena saya dari Pertamina jadi promosi Pertamina. Nah, ini bisa efisiensi. Ya, slide. Nah, ini pantang menyerah. Thomas Alva Edison juga sama. Bertahun-tahun nggak menyerah. Sekarang kita menikmati hasilnya. Termasuk tadi, kalau Sanders. Nah, ini juga pantang menyerah. Mau ambil keju aja dia mesti pakai helm. Ini pantang menyerah. Ya, slide. Nah, ini ada kisah sukses mahasiswa. Ini mahasiswa dia nggak lulus, tapi dia menjadi milioner. Ya, Ken Jane Lamarinata, pendiri Kaskus, salah satu situs terbesar di Indonesia. Slide. Nah, ini sama. Ini juga 24 tahun. Dia merubah, dia dengan modal 300 juta, dia bisa menembus 17 miliar. Dia tergerak menyediakan rumah murah karena banyak orang kecil kesulitan membelinya. Jadi dia bikin rumah murah untuk masyarakat ini. Memang dia berprestasi di sini. Dia selalu juara-juara. Slide. Nah, ini kita nggak usah tanya lagi. Ini Khairul Tanjung, si anak singkong. Ini ya, saya sedikit ada bisnis strategi corporate entrepreneurship. Nah, ini Pak, ini adalah hasil disertasi saya. Ini Bapak kalau pakai ini bisa untuk dagang, Pak. Jadi kalau saya bicara rumah sakit, Pak. Jadi di sini ada unique resources. Keunikan sumber daya ini ada tangible, ada intangible. Udah malam, semua mikir sedikit lah. Tangible asset itu ada, kalau rumah sakit itu strategi tempat. Ya, kalau strategi tempatnya dia pasti laku. Kedua, gedungnya bagus. Yang ketiga, fasilitas. Nah, yang penting intangible asset ini brand name, kemudian subspesialis, ya orang-orang ahli kayak Kang Iwan. Ini kalau ini secara pertanian pasti hebat juga. Nah, kemudian kalau kita tidak punya dokter ahli, kita pakai strategi kemitraan. Kita bermitra, ya, internal, lateral, supplier, bayar. Ya, lateral itu kerjasama dengan luar negeri, kerjasama dengan Hasan Sadikin. Ya, buat apa rumah sakit kecil atau pabrik kecil mau beli CT scan yang mahal? Nggak akan kebeli. CT scan-nya di sana, bermitra dengan orang, operasinya di sini. Ya, salah satu supplier, bayar. Supplier ini KSO. Sekarang rumah sakit tidak pernah kita beli alat, tetapi kita kerja sama operasi. Dia cuma taruh alat, kemudian kita bagi hasil. Nggak ada risiko. Kalau bayar ini customer, ya. Nah, ini ada strategi bersaing, ini teori Porter. Ini kalau kita mau unggul, kita ada cost leadership, kepemimpinan biaya. Kalau kita low cost,
kita biaya bisa murah daripada yang lain, maka kita akan banyak pasien datang. Atau diferensiasi, satu unggulan, beda dengan yang lain, ya. Nah ini kalau 1, 2, 3 dijadikan satu, ini maka unggulan posisi dari kompetitif, komparatif, kooperatif. Kalau kita unggulannya kooperatif, maka kita ngerangkul orang. Kalau kita lemah, kita rangkul orang. Kalau kita kuat, kita mukul orang. Itu strategi, Pak. Nah ini kinerjanya pasti akan di atas rata-rata. Baik. Nah ini implementasinya, karena saya di Pertamedika, saya paparkan sedikit Pertamedika ini yang baru bangun-bangun yang kita bangun. Slide. Ini dulu saya pertama 6 rumah sakit, saya masuk tahun 2008, ditambah lagi 7 rumah sakit, tambah lagi sekarang menjadi 28 rumah sakit. Dan ke depan ada 5 rumah sakit lagi mau bergabung dengan kita. Kebanyakan kerjasama operasi dengan co-branding. Ya, rumah sakit Pertamedika Bintang Amin Lampung, misalnya ini. Ya, slide. Nah ini jejaring kita, ada ribuan, ada ratusan jejaring di mana-mana. Nah ini yang kita lakukan. Ini strategi kemitraan ini yang saya lakukan ini kerjasama dengan Profesor Koichi Tanaka dari Kobe University. Kemudian dia juga membuat satu alat jantung buatan. Slide. Nah ini jantung buatan dari titanium yang ditanam dalam dada. Jadi sebelum ditransplant ditaruh jantung buatan dulu, ventrikelnya jadi dipompa. Nah ini dulu temannya Pak Harto, sekarang temannya Pak Marjo. Slide. Nah, ini dia, ini titanium ditanam dalam dada, ini pakai baterai 7 jam di sini. Nah, jadi ventrikelnya dipompa. Nah jadi sebelum ada donor, ya saya lihat di Bettenhausen di Jerman, itu ada 200 transplant per tahun. Ada 6.000 sampai 7.000 operasi jantung terbuka CABG itu per tahun. Jadi kebetulan kita kerjasama dengan beliau. Jadi kita lakukan di Sentul rumah sakit Pertamina Sentul. Slide. Ini opsi jantung terbuka, buatan slide. Ya, slide. Nah ini rumah sakit pusat Pertamina. Ini baru kami di sini ada 7 lantai parkir, ada 3 lantai hospital hotel. Jadi hotel bintang 5 tapi harganya bintang 3. Atasnya ada auditorium, ya, slide. Nah ini auditoriumnya, slide. Nah ini rumah sakit kita di Tanjung, slide. Rumah sakit Sorong, slide. Ya, slide. Nah ini Sentul, ini yang baru, rumah sakit Pertamedika Sentul City. Jika jalan-jalan ke Sentul, silakan datang. Ini satu international hospital, slide. Ya, slide. Nah ini isinya, slide. Ya, slide. Ya, anak ini poli, ini BD, ini VIP, ini kelas 1, kelas 2. Ya, ini Canton yang kita akan bangun di Canton. Slide. Nah ini rumah sakit Pertamina Bintang Amin Lampung. Ini rumah sakit ini hebat sekali. Di lantai 5 ini ada futsal, ada 3 lapangan futsal di lantai 5 rumah sakit. Di belakang lapangan golf, di kanan ada 2.000 apartemen perempuan, 2.000 apartemen laki. Kemudian di belakangnya ada rumah-rumah untuk para dokter. Jadi ini seorang kaya Bapak Rusli Bintang membuat rumah sakit ini kerjasama dengan kami yang memanage. Slide. Nah ini juga rumah sakit KSU Badak di Bontang. Nah ini Arta Graha Pertamina Hospital, ini baru mau kita bangun 8 lantai di Mangga 2 Square. Isinya adalah yang pertama itu ada laser vaginal rejuvenation. Jadi yang mau memudahkan kembali itu laser. Kemudian ada bedah plastik yang memberikan payudara, mau masukin hidung, mau memberikan pantat bisa. Satu lagi kosmetik, bukan hiperbarik. Kita pasang hiperbarik jadi anti aging. Masukkan di dalam hiperbarik, maka kulitnya menjadi muda kembali, Pak. Nah satu lagi ada slide. Nah ini ada traditional Chinese medicine. Jadi dari China, dari Bapak Duwes dulu, China Pak. Kemudian kita ambil orangnya. Jadi yang patah tulang yang kiropatri, akupunktur, sebagainya ya. Ini di Mangga 2 Square, tempat-tempat Mangga 2 Square ya, slide. Nah ini ada Sangatta, juga ada orang kaya. Di sana ada 35.000 KPC, Pak. Kaltip Primakul. Saya buat managed care kapitasi dengan 5 juta per tahun per orang. Kita cover semuanya, Pak. Jadi saya dapat tiap tahun 175 miliar. Angka sakit kira-kira 5%. Dari 35.000, 1.750 orang sakit tiap bulan. Kita bayar ya, kita dapat lebihnya. Slide. Nah ini Jababeka juga kita buat. Ini ada medical city, ada fakultas kedokteran, ada kita mengelola rumah sakitnya. Slide. Sekian. Jadi ya, slide. Ini juga rumah sakit Baitur Rahim Jambi. Kita lola juga. Slide. Ini KSO kerjasama. Ini Aceh sama. Nah ini ada klinik, ada franchise klinik dengan 850 juta. Ini kita berikan satu klinik dengan 3 lantai dengan sak isinya dan sak dokternya. Slide. Nah ini
Klinik Mitra. Ya, ini alat-alatnya kita berikan semuanya. Nah, ini kita punya 21 heli dengan Aeromedical Aviation ini kerjasama dengan ATS Aero Transport Service punya Pak Yusuf Kala. Jadi kalau di Jakarta saja seberapa jam ada masalah, helikopter kita datang Pak. Ada di Sentul 21 heli. Slide. Ya, ini latihan di atas, ini helipad di atas RSVP. Slide. Nah, ini cat lab, kita ada 2 cat lab. Ya, ini bisa untuk DSA. Jadi yang stroke bawa langsung ke sana, langsung kita